Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari ini. Dan bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 44. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang ini harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu.
Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara, mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan diri. Sesudah pentahirannya ia harus menghitung 7 hari, dan pada hari ia masuk lagi ke tempat kudus, ke pelataran dalam, untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung atau binatang yang sudah mati, atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Restorasi. Kata ini secara sederhana kita pahami sebagai tindakan pengembalian atau pemulihan sesuatu pada bentuk dan fungsi semula. Itulah yang Tuhan lakukan untuk mengembalikan ibadah dan orang-orang Lewi pada fungsi utamanya. Tuhan memberi penglihatan kepada Yehezkiel bahwa ada pintu gerbang yang tidak boleh dibuka. Pintu itu menjadi hak Tuhan Allah, sedangkan raja hanya boleh mendekat untuk mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Tuhan juga menguduskan rumahnya dari orang asing yang tidak berhak mengadakan kebaktian. Lebih dari itu, Tuhan mengembalikan fungsi orang-orang Lewi untuk melayani Tuhan, meskipun sebelumnya mereka justru yang menyesatkan umat untuk menyembah berhala. Namun demikian, hanya keturunan Harun, yaitu Bani Zadok, yang diperbolehkan menyelenggarakan kebaktian dan membakar persembahan. Hanya mereka yang boleh memasuki tempat kudus di rumah Tuhan. Demikian pula Tuhan menegaskan agar para imam menjaga dirinya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan dengan cara menghindari berbagai perilaku yang menajiskan dirinya. Mereka juga harus mengajarkan kebenaran kepada umat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa merenungkan betapa sesungguhnya Tuhan ingin mengembalikan apa yang telah rusak pada hakikat semula. Tuhan mengembalikan rumah-Nya sebagai tempat ibadah yang kudus. Tuhan mengembalikan para pelayan-Nya sebagai para pelayan Tuhan yang kudus. Bahkan Tuhan juga mengembalikan umat yang Ia pilih agar menjadi umat yang kudus. Tuhan merestorasi umat-Nya. Dan syukur pada Tuhan, semua telah digenapi melalui karya salib Kristus. Ia memulihkan relasi kita dengan Allah, Ia melayakkan kita untuk melayani Dia, dan Ia menguduskan kita. Maka jangan sampai kita justru kembali pada perilaku yang mencemari diri dan merusak relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menginginkan kami dekat dengan-Mu dan hidup kudus sebagaimana Engkau kudus adanya. Maka tolong kami ya Tuhan, kami yang telah ditebus di dalam Kristus, menjaga hidup kami sedemikian rupa agar kami tidak sampai melangkah pada jalan hidup yang mencemari kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami memulai hari ini dengan memohon penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.